warna-warna, semua warna itu masuk loh di Islam gitu loh. Saya ingin bahwa perempuan Gelora itu tidak selalu menganggap dirinya yang paling benar. Wah, itu Dirinya yang paling tahu. Oh, itu PR Maka banget harus meluaskan wawasan, memperpanjang perkenalan, dan juga mendengarkan banyak hal. Karena kita adalah partai terbuka, sehingga kita harus terbuka dan merangkul semua. Sebuah orkestra itu diperlukan dirigen yang luas. Kalau di grup MPP sendiri berisiknya luar biasa. Gitu. Halo sahabat Gelora, kembali lagi di Cerita Kopi. Hari ini saya nggak sendirian nih, kita kedatangan dua wanita Gelora. Yang satunya teman saya sendiri, yaitu Zahra. Apa kabar Zahra? Hai. Dan satu lagi, ini dulu sih saya kenalnya beliau ini menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan. Dan saat ini seperti apa, bidang apa yang beliau jabat sekarang, nanti kita akan dengerin langsung ya. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam, Rati. Fatih sehat? Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Masya Ketemu Allah. terakhir itu di Tangsel Bu. Di Tangsel ya, waktu Gen 170. Gen 170. Aku MC-nya Bu. Betul, Yes. betul, Itu udah betul. berapa tahun ya? Itu tahun 3 tahun ya. Ya, kurang lebih 3 tahun 4 tahun Ya, lalu 3 lah ya. tahun yang lalu ya. Dulu masih menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan. Sekarang Ketua Majelis Pertimbangan Partai. MPP. MPP. Nah, gini Bu Rati, Ya. kalau saya kan biasanya sendirian nih, Ya. cuma kan sekarang ada Zahra yang nemenin saya. Iya, iya, Karena senang kebetulan ya. kan My first time Bu Prati. Oh, Masya Allah. hari ini kedatangan Bu Rati, saya nggak berani nih kalau sendirian. Gitu ya, grogi ya. Grogi sama-sama perempuan biar enak. Ya, Ya. kita bahas soal perempuan. Kalau dulu, saya flashback dulu ya Bu ya, Ya, ya. waktu Bu Rati menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan. Ya. Nah, salah satu mungkin yang pengen saya tahu nih Bu Rati, dulu waktu menjabat sebagai bidang perempuan, apa sih yang sempat ada dalam benaknya Bu Rati? Saya pengen gini ini perempuan Gelora dan segala macam gitu. Gimana Bu? Iya, sebenarnya bukan saya pengen giniin ya. Iya, iya, iya. Tetapi karena Ketua Umum waktu itu menugaskan kepada saya untuk memberikan image daripada perempuan Gelora seperti apa begitu ya. Itu adalah pesan khusus Ketua Umum kepada saya, sampai waktu itu ada pelatihan di on Zoom gitu bahwa bagaimana berpenampilan yang baik gitu ya. Oke, Itu sampai saya memberikan apa namanya ya, speech sampai kira-kira 1 jam 2 jam ya, sambil tanda tanya. Ya saya bercerita tentang bagaimana memakai jas. Oke. Bagaimana baju koko itu kalau masukin jas seperti apa sih, baju koko yang mana sih, nggak sembarang baju koko. Iya, Nah, sepatu seperti apa gitu ya. Terus kemudian kalau kita pakai sarung harus bagaimana sih, kalau kita mamanya harus ke satu daerah yang santri semuanya pakai jas, pakai sarung tuh harus bagaimana. Begitu juga perempuannya bagaimana gitu. Nah, itu permintaan Ketua Umum kepada saya gitu. Image dulu yang mau di Image dulu ya, karena bagaimanapun juga sambil bersama-sama ya, saya ditugaskan Ketua Umum untuk bukan membenahi tetapi memberi wawasan baru, memberi wacana baru bahwa warna-warna, semua warna itu masuk loh di Islam gitu loh. Tidak hanya hitam, tidak hanya coklat, tidak hanya putih gitu kan. Betul. Tidak hanya yang gelap-gelap, taup kopi. Bayangkan ya, kulit kita ini kan nggak putih-putih amat. Terus bayangin kalau kemudian memakainya warna kopi. Ya makin pahit kan ya, cerita kopi ini manis, tapi kalau wajah seperti kopi pahit banget gitu kan. Gitu loh Fatih. Jadi di sanalah sampai bayangkan sampai ketum itu pernah menyampaikan ada beberapa kacamata yang tidak pantas dipakai oleh politikus perempuan. Gitu. Oh iya, ada Bu. Itu ketum tuh sampai detailnya seperti itu. Gitu ya. Tapi itu kalau kayak gitu mah bukan buat perempuan aja kali Bu. Kacamata yang pantas dan nggak pantas buat laki-laki juga. Mungkin waktu itu yang kelihatan sangat tidak pas adalah yang perempuan, sehingga Oh, gitu. menyampaikannya adalah seperti itu begitu ya. Jadi kalau misalnya Ya. seperti Mas Fatih, kacamata apa yang cocok Bu?
Memang warna-warna untuk warna dulu ya, kita bicara warna untuk sesuatu yang resmi. Oke. Itu memang berkisarnya pada hitam dan brown, coklat tua. Oke. Ya, boleh emas. Ini Boleh. kacamata, Bu? Kacamata. Oke. Boleh bingkainya emas, boleh juga perak. Tetapi yang paling common adalah itu 4 itu ya. Jangan tiba-tiba warna merah, ya ungu gitu, seperti itu. Nah, perempuan maupun laki-laki. Lalu untuk bentuknya itu sesuai dengan, kalau Bentuk wajah muka ya? wajah yang mendekati sempurna adalah wajah yang lonjong ya. Oleh lonjong ya. Lonjong, kemudian kalau perempuan ke arah tirus gitu. Nah, untuk melonjongkan wajah itu tentu yang pertama adalah tidak boleh bulat sebenarnya. Duh, saya bulat lagi. Jadi kalau memakai kacamata bulat dia makin bulat. Oke, jadi yang wajahnya bulat kotak dong. Ya, kotak ya. Kotaknya juga kalau kotak agak kecil ke samping, maka akan memperlebar bentuk dahi sehingga sininya tampak kecil. Seperti itulah. Ilmu yang sangat Ilmu, mahal. karena beliau kan mantan Pragawati. masih ya Bu ya. Iya. Desainer Saya sampai Pragawati era 90-an. Tapi sebelum makin dalam nih, Zahra, ini kan saya kan sebagai pemilik warung kopi nih, saya persilakan untuk cobain kopi buatan saya. Waduh. Bismillah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim ya. Enak sekali ya. Ini hebat sebenarnya- banget sih Fatih nih. Gimana Bu? Hebat banget bikin kopinya. Belajar Bu. Belajar, Kan ya. sekarang di YouTube banyak ya. Iya, Sekarang iya, betul, ditambah betul. juga sekarang banyak literasi lah buat kita. Termasuk literasi tentang perempuan yang ada di Indonesia. Salah satu tadi udah sebutin Bu Rati kan, Iya, iya, terkait image dan segala macam. Betul, betul. Nah, Iya. balik soal perempuan nih, Oke, ya kita kan. balik ke perempuan. Karena kalau yang cuman image yang mau dibentuk kan pasti nggak cukup dong Bu. Iya. Ya kan? Betul. Pastinya kita juga pengen secara pola pikir dan juga Iya. wawasan dan Iya, segala macam betul, juga pasti betul, ada betul. ada perubahan yang ke arah kebaikan nih. Iya. Lebih baik lah daripada sebelumnya. Pasti ya. Program-program gitu juga waktu perempuan dulu juga Iya. dibuat. Jadi saya membuat ruang untuk maju perempuan Indonesia. Bagaimana perempuan-perempuan Gelora bergaul dan mendengarkan orang lain berbicara begitu ya. Jadi saya ingin bahwa perempuan Gelora itu tidak selalu menganggap dirinya yang paling benar, Wah, itu dirinya yang paling tahu. Oh, itu PR Maka banget ya. harus meluaskan wawasan, memperpanjang perkenalan, dan juga mendengarkan banyak hal. Nah, itu saya mempunyai acara dulu namanya Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Awal-awal Memang kalau dulu ya? disingkat namanya RUMPI sih. Oke, Tetapi RUMPI. ya Ruang untuk Iya, Maju iya, Perempuan Indonesia itu narasumbernya sangat membuka wawasan gitu. Tapi ya ada saja yang tidak mau mengikuti gitu, tidak mau mendengarkan. Tapi tidak apa-apa ya. Lalu kemudian tentu saja kalau kita bicara wawasannya tidak mudah ya membalikkan tangan seperti itu. Tetapi tugas saya alhamdulillah selesai dalam 5 tahun kemarin, merekonsiliasi dan kemudian juga datang kepada mereka ke daerah-daerah untuk memberikan wawasan dan wacana baru bagaimana Partai Gelora begitu ya. Karena tentu saja masih ada yang gamang, masih ada yang bingung. Jadi saya hanya menyampaikan saja apa yang kita lihat dari Ketua Umum, itulah sebenarnya apa yang diperlukan Indonesia saat ini. Gitu ya. Seseorang yang berpikir progresif, kemudian futuristik, kemudian ya ke depan ya, kemudian juga menghargai perempuan. Ya, Nah, itu yang paling setuju, Bu. penting. Betul. Jadi saya melihat bahwa di Partai Gelora ini perempuan mendapatkan porsi yang wajar ya, tidak berlebih-lebihan, yang wajar sesuai dengan porsinya, alhamdulillah. Oke. Ya. Sebenarnya ketika Ibu ini nih roadshow nih Ya. ke perempuan-perempuan pada saat itu perempuan Gelora DPW ya, dan DPD ya. Apa sih sebenarnya harapan-harapan para perempuan Gelora itu pada saat itu? Ya, mereka agak kaget karena mereka biasanya tiap bulan ada pertemuan, tiap minggu ada pertemuan. Sekarang ini belum ada gitu. Jadi mereka menunggu. Saya bilang kenapa harus menunggu? Bikin saja sendiri. Aha, Iya aha. kan? Inisiatif Bikin ya. saja sendiri. Maka karena itulah maka
kemudian saya membuat program namanya Pipi Gelora. Oh iya. iya. Pintarnya Pintar Perempuan Perempuan Indonesia. Indonesia. Itu kumpul-kumpul seperti arisan, pengajian, dan posyandu menjadi satu. Udah di seluruh Indonesia tuh Bu? Udah seluruh Indonesia. Perempuan emang alhamdulillah. senangnya ngumpul. Ngumpul, Yes, senang benar ngumpul kan, bercerita, karena kita perempuan. Iya, Kita perempuan. Nah makanya di dalam Pipi ini sebetulnya serius banget. Karena bicaranya adalah stunting, bicaranya adalah bagaimana kita membuat gizi masyarakat meningkat, bagaimana perempuan bisa meningkat ekonominya, serius banget. Tetapi kajiannya adalah santai, bisa di teras orang, bisa di kafe, begitu ya. Perempuan Gelora Kalimantan Timur yang sampai sekarang mengeterapkan itu luar biasa. Wah, itu salah satu outcome atau salah satu dampak yang betul. dari Pipi Rumpi itu ya, luar biasa tuh Fatih. Alhamdulillah. Nah, Jadi sekarang pokoknya udah selesai tugas saya, ya, merekonsiliasi, memberikan wawasan kepada seluruh DPW DPD perempuannya. Bagaimana saya tuh sampai membuat WA grup itu dari seluruh Indonesia, dari DPW DPD semua jadi satu. Sampai DPW agak kaget karena kan DPD-nya bisa bicara dengan saya langsung. Oh iya, direct langsung berarti Direct di grup langsung di grup itu bisa komentar, bisa apa gitu. Nah di situ saya katakan bahwa memang dalam organisasi ada tingkatan-tingkatan dan birokrasi, tetapi ada hal yang harus kita buka juga karena kita adalah partai terbuka sehingga kita harus terbuka dan merangkul semua. Nah sekarang kan udah the next level nih Bu Rati, sekarang menjabat sebagai Ketua MPP, Majelis Pertimbangan Partai. Itu kalau saya lihat strukturnya tuh tadi sempat baca-baca sedikit tuh, wah ini jenderal-jenderal semua nih saya lihat nih kebanyakan ya di tingkat atasnya gitu kan. Dan jadi mantan diplomat, betul, dubes segala macam. Saya lihat sosok Bu Rati paling cantik sendiri nih saya lihat nih. Ini kan jarang juga saya lihat di partai lain ketua MPP-nya Majelis Pertimbangannya itu perempuan. Ada message tertentu Bu, selain karena kapabilitas Bu Rati dan segala macam. Iya, tentu saja diperlukan sebuah orkestra itu diperlukan dirigen yang luas. Siap. Karena masing-masing musik itu berbunyi, ketika berbunyi sendiri sangat kuat. Ketika bicara gitar, ketika bicara drum, kita bicara itu semua kuat. Diperlukan dirigen yang luas supaya lagu ini masuk kepada partai itu bagus. Banyak mendengar, banyak bukan mengayomi ya, karena mengayomi diayomi saya sama jenderal-jenderal itu ya, Bapak Purnawiraman ya. Tetapi justru bahwa bagaimana mengakomodir, bagaimana juga membuat beliau-beliau merasa nyaman berada di MPP. Karena MPP ini adalah satu majelis yang nantinya akan memberikan masukan kepada partai persoalan-persoalan terkini dan terkait yang terkaitnya. Nah, karena persoalan-persoalan itu kemudian kami harus mengetahui, maka kami nanti akan berhubungan baik dengan bidang-bidang yang lain. Jadi seandainya umpamanya kita bicara tentang, tentu saja umpamanya tentang Palestina mungkin ya, kita memberi masukan sebaiknya apa saja yang kita lakukan. Kita akan minta kepada bidang yang terkait, apa saja yang sudah terjadi dan dilakukan, sehingga kami akan memberikan masukan kepada partai. Tentu saja juga kalau tentang kebijakan umum, kita kepada bidang kebijakan umum tentu saja. Koordinatornya kita minta apa saja kebijakan-kebijakan yang menyalahi kepentingan masyarakat. Sehingga ketika kita tahu mendapatkan itu, kemudian kita godok di majelis ini, lalu kemudian kita masukkan kepada ketum ya, kepada DPP, kepada ketum, waketum ya, dan seluruh struktur, dan kemudian itulah fungsi kami pada prinsipnya seperti itu. Jadi menjaring input dari semua bidang, semua termasuk bidang dari elemen masyarakat tadi. Iya, semua kalayak, semua tingkatan, karena ada yang muda, ada yang juga sudah purnawirawan, seperti itu. Yang muda ada bidang IT ya, bidang IT nanti ada jadi. Keanggotaan berapa tuh? Keanggotanya hampir 50 sekarang ya. Saya alhamdulillah bisa berbicara dengan baik gitu dengan generasi muda, lalu kemudian tentu saya dengan yang purnawirawan juga sangat hormat, sehingga dengan cara menolaknya juga dengan hormat, cara cara penetrasinya juga dengan hormat begitu loh. Karena tidak bisa, itu diperlukan memang sebuah pengalaman yang luar biasa, alhamdulillah. Nah, berarti kalau arahnya ke situ nih, kita kan melihat
ini kan pemilu masih jauh nih, Iya. ya kan? Kita belum dapat wakil nih Bu di DPR, Iya. gitu kan. Tapi kita masih dalam koalisinya pemerintahan yang sekarang nih, Iya, gitu iya, kan. iya. Peran MPP di sini, khususnya Partai Gelora lah, Iya. yang dari pandangan Bu Ratih nih, Iya. seperti apa Bu menjembatani itu? Apakah tetap harus mentang-mentang nggak ada perwakilan, wah kita harus nggak boleh berisik nih, diem-diem aja deh atau gimana Nah, itu gitu? gimana tuh, Bu? Oh, kalau di grup MPP sendiri berisiknya luar biasa. Karena apa? Karena tentu saja justru MPP ini adalah tempat keberisikan itu terjadi. Iya. Lalu kemudian ketika keluar berisiknya lebih berisi. Oke, Gitu ya. berisik supaya lebih berisi. Iya, berisiknya berisi. Jangan Berisik, berisik aja enggak, tapi Oke, berisi begitu ya. Jadi tertata dengan baik bagaimana seperti itu. Itu olahannya adalah di MPP begitu. Nah, tentu saja karena anggotanya tuh dari perbankan ya, dari perbankan banyak, lalu dari diplomat ya, dengan diplomat-diplomat juga banyak yang bergabung pada MPP. Itu membuat obrolan jadi beragam gitu ya, beragam gitu, sehingga makanya akan dibuat tentu saja ada tugas masing-masing ya, bagian ekonomi, bagian politik begitu ya, kemudian sehingga akan tersusun rapi nantinya masukan-masukan itu gitu ya. Kopi lagi Bu, habis nggak Bu? Udah ini gawat ini. Kalau habis ntar saya buatin lagi. Kalau kopinya enak ini gawat ini Gawat bisa. ya Bu ya, bisa terus-terusan Bu ya. Mungkin ini sebagai apa ya, konklusi kayaknya bukan. Saya cuma pengen denger nih, kita nih pengen denger khususnya di sini ya, dan sahabat Gelora di luar sana, pesan dari Bu Ratih nih. Bisa buat kader, bisa buat anggota Gelora, atau mungkin masyarakat secara luas. Iya, bagi kader Gelora, Anda sudah berada di kapal yang benar. Itu saja ya. Jadi jangan sampai salah kayuh, jangan sampai juga menyebur lagi ke laut. Anda sudah betul di kapal yang benar. Karena dinahkodai oleh Ketua Umum kita, Bapak Anies Mata, yang Anda tidak pernah bisa menyamai pemikirannya. Karena beliau selalu berpikir jauh ke depan daripada kita. Bagi simpatisan Gelora, silahkan datang ke Gelora di majelis pertimbangan partai. Karena di sana Anda bisa menyampaikan unek-unek serta bagaimana masukan-masukan untuk negara kita melalui Partai Gelora. Sebagai partai terbuka tentu saja kami mempersilahkan. Karena kita bersama-sama akan membuat Indonesia yang lebih baik. Oke, terima Gitu. kasih Bu Ratih atas waktunya. Zahra juga udah nemenin, thank you banget. Makasih ya Zara. Sama-sama, Ibu Ratih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di sesi berikutnya, cerita kopi berikutnya yang lebih menarik lagi. Iya dong, kan kita banyak cerita tentang bagaimana etika Iya sih. berhabluminan nas, Betul, ya betul, kan? Kita bisa bikin di kopi sini nanti. Iya. Terima kasih Bu Ratih atas Terima kasih, sampai waktunya. ketemu ya. Terima kasih Zara Matursuwun. Terima kasih. Zahra, makasih. Demikian sahabat Gelora, cerita kopi hari ini. See ya.